Saya kuliah di Bayangkara, Jakarta Raya. Sekarang semester 6. Bukan, Pak. Di situ di jurusan Jurusan komunikasi. komunikasi. Broadcasting. Namanya siapa? Suryani. Suci Suryani. Ini dulu deh Pak. Ini bagaimana awalnya Bapak atau masuk atau tertarik di dunia film? Oh, wawancaranya tentang saya. Biasanya ini orang kampung dulu di sana di Jawa. Tontonan itu jarang. Film menjadi tontonan yang istimewa karena di sana ada bioskop. Jadi di kampung saya itu meskipun kecamatan itu bioskopnya dari tahun 1911 ya. Karena itu tempat pensiunan Belanda karena ada dan sebagainya, sehingga waktu kecil itu saya senang nonton film. Ya itu tadi nggak tahu itu hobi atau tersesat atau kecelakaan atau karena kan misalnya nggak tahu karena saya menarik becak kan juga nggak kuat ya kan mau bertani nggak mampu nyangkul juga jadi saya terus. Ya perfilman 5 tahun atau 10 terakhir ini kebetulan kan diganjal ya oleh pandemi ya sehingga 2 tahun lah dari tahun 20 sampai kemarin 22 itu memang agak terhambat tetapi kan melihat terus ya bentuknya yang lain setelah OTT apa dan sebagainya dan film kan juga paradigmanya atau definisinya itu kan berkembang bukan lagi pengertian kita ada film televisi dan film bioskop tapi kan ada juga film OTT ada lebih iya lebih meluas lagi kan ada film itu kan gambar hidup gitu ya audiovisual gitu ya nah kalau kita kembangkan lagi dengan bentuk-bentuknya yang lain, bentuknya yang lain, genre-genrenya yang terus dikembangkan, kemudian muncullah film di handphone, di aplikasi, di snack video, TikTok dan sebagainya. Nah itu kan tindak lanjut atau perkembangan dari film-film yang sudah muncul di Videotron, di jalan-jalan itu dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu perfilman Indonesia ya terus mengikuti zamannya hanya saja dalam industri kadang tertatih iya, kadang bergeser iya, kadang ikut-ikutan ya memang begitu. Lihat ada film apa sih pokoknya film itu tuh kayak udah berani gitu Pak. Bukan lah setelah begitu dan lolos nanti kesimpulanmu adalah makin berani atau makin apa namanya? Ya, ya sebenarnya kan itu perkembangan dari satu pola semacam kebudayaan ya yang lebih mungkin lebih terbuka, lebih permisif, lebih boleh gitu ya dalam konteks aurat tadi atau dalam konteks mode yang saya sebut tadi misalnya dulu tren rok ini kemudian juga hilang menjadi tren hijab kemudian hilang lagi menjadi tren celana panjang hilang lagi menjadi tren celana ketat dan sebagainya itu kan biasa. Nah, tapi dalam konteks urusan misalnya yang bermaksud adalah etika, moral, apalagi apa ya, ya itu barangkali karena memang sekarang eranya lebih kendor lah kita dalam menjaga itu melalui film itu pertama. Kedua, barangkali memang film ini nggak terhindarkan karena persaingan dan untuk mendapatkan daya tarik maka perlu ditampilkan adegan-adegan yang begitu karena nyatanya penonton memang tertarik kan gitu. Ketiga, di Indonesia ini kan ada namanya lembaga sensor film. Ya. Dia bertugas untuk menentukan kelayakan film dan juga memberi semacam klasifikasi ini untuk 13 tahun, untuk 17 tahun, untuk bahkan untuk 21 tahun dan sebagainya. Nah itu saya nggak tahu film yang maksud itu seperti apa, tetapi bahwa intinya ada klasifikasi yang ditentukan oleh perwakilan dari negara untuk menentukan ini film boleh dan tidak boleh, ini film
untuk dewasa, untuk anak-anak, untuk remaja dan sebagainya. Nah, persoalannya Anda lihat di OTT itu misalnya apakah film itu juga melalui lembaga sensor ini atau tidak, gitu kan. Nah, yang kedua, apakah sebuah film yang di OTT itu cukup juga mendapat semacam izin produksi atau izin peredaran dari PAM, lalu bisa menjadi legal. Sehingga dalam konteks hukum misalnya, atau dalam konteks ya norma, hal begitu tidak menyalahi. Tetapi dalam konteks etik atau moral lah yang kalau sebut tadi, ya tergantung kita menilai. Ya, apalagi kendala atau tantangan yang biasanya dihadapi dalam industri. Industri ya, yang kamu tanyakan industri ya. Industri perfilman itu adalah satu mekanisme atau satu lingkaran atau sebuah ekosistem ya, yang melibatkan atau yang mengatakan film sebagai sebuah produk apa komoditas gitu ya, industri ya. Jadi diproduksi, kemudian menjadi barang dagangan, kemudian ini didistribusikan, dikonsumsi dan sebagainya kan itu. Nah, saya nggak tahu yang maksud kendalanya apa, karena kan tiba-tiba muncul pertanyaan kendala. Memangnya ada kendala kan gitu? Karena industri film itu bisa kan berjalan, ya, ada film diproduksi, ada film dijual, ada film distribusi, ada film ditonton orang, ada film di bioskop dan sebagainya. Nah, di dalam konteks itu sih industri film Indonesia berjalan dengan ukuran yang mampu diciptakan di dalam ekosistem yang ada di Indonesia. Nah, bahwa industri film di Indonesia misalnya belum sekuat Korea, belum sekuat Thailand, apalagi kalau kita bandingkan India, Amerika dan sebagainya, maka itu persoalan lain kan gitu. Nah, kendala-kendala yang dihadapi kalau ingin seperti negara-negara yang lebih maju industri filmnya tadi, saya kira ya harus bagaimana kita berpengetahuan, bercitra, bernegosiasi dan sebagainya, membuka pasar dan sebagainya, seperti yang dilakukan negara-negara yang sudah sesuai ukurannya tadi, industri filmnya maju. Itu aja. Kritik sebuah film saat ini yang cenderung digunakan sebagai sebuah ajang promosi saja. Iya, kritik itu adalah sisi lain dari karya, gitu ya. Kritik itu ya kalau ada karya maka dibaliknya ada kritik, karena dengan ada kritik itulah sebuah karya bisa terjembatani sampai kepada masyarakatnya, atau juga bisa dikritisi atau diapresiasi, atau lebih gampang istilahnya dipahami atau dimengerti apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk baik kandungan-kandungannya maupun dari fisik atau visual atau sebutlah apa ya, konstruksi estetik atau ya konstruksi estetika ya dari karya itu. Apalagi kalau kita bicara karya seni, apalagi kalau kita bicara film ya. Karya seni misalnya sastra itu pernah kita punya kritikus namanya Yasin, itulah justru yang apa bisa mampu mengantarkan bahwa bagaimana karya-karya Khairul Anwar itu lain. Nah, jadi kritik itu menjadi pengantar, menjadi apa menciptakan daya kritis, juga ya tadi mengkritisi dari sebuah karya untuk dianalisis, diuraikan, diresensi untuk bisa dipahami lebih luas pada dirinya maupun kepada masyarakat, maupun mengulas dari hasil karya itu. Nah, dalam konteks kritik film sama seperti itu. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian di dalam satu era zaman saya sekarang itu muncul nggak kritik-kritik seperti yang tadi saya ceritakan, di mana dalam sejarahnya kritik-kritik ya, atau kritikus itu yang dulu memang ikut mengarahkan, menentukan, menilai, meresensi, memberi pengantar atau menjelaskan atau mengapresiasikan sebuah karya film ke masyarakat luas kan gitu. Nah,
sekarang ini tadi kamu menyebut bahwa sekarang Kritikus menjadi hanya ajang promosi, yaitu namanya bukan kritik, ajang promosi kan itu kan pekerjaan humas, itu kan pekerjaan peliput ya. Peliput pun sebenarnya juga tidak harus tadi menjadi ajang promosi gitu ya. Jadi Kritikus tetap pada fungsinya, mestinya ada atau tidak urusan lain, tetapi bahwa yang pemaksud sekarang ini banyak pengulas-pengulas atau penyampai-penyampai kabar atau pemberi-pemberi informasi lewat apa ini internet yang disebut netizen atau lewat apa ya YouTube lewat apa dan sebagainya, itu memang dia tidak harus mengkritik karena dia bukan kritikus, dia tidak harus apa tadi yang tersebut memberi semacam apresiasi atau semacam ulasan kritis gitu ya terhadap film, melainkan dia sebagai penyampai informasi dengan sedikit analisa berdasarkan yang difahami, yang difahami, yang dimaui sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, kan gitu. Nah itu yang sekarang mungkin sedang berlangsung maksud itu ketika kritik. Tadi kan bertanya apakah kritik sekarang menjadi ajang promosi aja dari sebuah film, kan gitu. Sebenarnya kritik ya menjadi promosi, tapi sekaligus menjadi apa tadi jembatan pengantar untuk masyarakat, menjadi apa tempat mengulas dari karya itu, tempat lebih memahami lah apa-apa yang terjadi, yang terkandung dan yang bisa digambarkan dari karya itu. Mengenai film Miracle in Cell yang versi Indonesia ini, dari mungkin kualitasnya, skenario-nya, mungkin dari segi sinema. Iya, film apa Miracle in Cell 7 ya, versi Indonesia. Saya secara detail saya sih tidak melakukan pengamatan, apalagi sampai tadi ya menjadi kritik atas film itu. Karena begini kan, kritik film itu juga tergantung pada apakah seorang kritikus tertarik atau tidak untuk mengkritisi film itu. Nah, ketertarikan kritikus itu tergantung pada banyak hal. Bisa karena film itu memang patut untuk dikritik, memenuhi standar untuk diulas, untuk dan sebagainya. Yang kedua, bisa jadi karena film itu menimbulkan satu fenomena tertentu, misalnya karena laris, karena ABCD membawa pengaruh dan sebagainya, sehingga perlu dikritisi, terutama kenapa itu pengaruh. Dan yang ketiga, film itu misalnya perlu ada karena dianggap oleh kritis ada semacam kebaruan lah dari segi artistik, dari segi estetika misalnya, sehingga atau menciptakan tren gitu lah ya, sehingga perlu untuk kritisin gitu ya, dengan atau latar belakang pembuatnya dan sebagainya. Nah, kita perlu paham dulu, OTT ini kan over the top gitu ya, sebuah bingkai yang ditayangkan kebanyakan melalui televisi, kemudian ada lewat laptop, lewat handphone dan sebagainya, gitu ya. Tidak lewat bioskop kan, OTT kan tidak bioskop. Nah, jadi gini, karena kamu tadi kan nanyanya dari segi artistik, dari segi cerita, dari segi macam-macam gitu ya, sehingga saya perlu gini juga. Jadi ada perbedaan mendasar ya kalau kita melihat film, meskipun dua-duanya film sebutlah begitu, karena yang film televisi atau film OTT ini juga film ya, yang film itu juga film. Tetapi ada perbedaan mendasar antara film yang cikal bakalnya dimulai dari bioskop dengan cikal bakalnya dimulai dari televisi. Nah, cikal bakal ini ada sejarahnya. Jadi kalau film bioskop itu dimulai dari film bisu, film hitam putih, artinya ada gambar dulu, ada visual dulu, makanya dimulai dari film bisu. Nah, sehingga di situ yang ditekankan adalah bahasa gambar, bahasa penggambaran ya, adegan-adegan ya, dari hitam putih, kemudian dan seterusnya. Lalu kemudian suatu masa diisi oleh suara, diisi lagi oleh sound dan sebagainya, oleh efek dan sebagainya. Kan riwayat film di bioskop kan itu. Nah, ini kan berbeda dengan riwayat film di televisi. Televisi itu asal muasalnya kan audio, ya, dari radio kan, orang mendengarkan lagu, mendengarkan drama di radio tanpa ada gambarnya, ya, orang berimajinasi. Lalu muncullah televisi, pesawat televisi itu muncul gambarnya, ya. Jadi frame-nya adalah
dari audio dulu, ada apa suara-suara dulu, ada efek dulu, baru ditampilin gambar. Nah dari segi ini saja filosofisnya berbeda, meskipun dua-duanya film, ya berbeda kan gitu. Nah sehingga kalau kita mengkritisi sebuah film, kita kan perlu tahu latar belakang hal seperti ini contoh saja. Nah, film bioskop itu bisa juga cocok untuk OTT, film OTT bisa juga cocok untuk bioskop, tetapi ini dua hal yang berbeda. Makanya kalau kita lihat tren misalnya di Netflix itu akhirnya yang lebih bertahan, yang lebih populer, yang lebih bagus-bagus, sebutlah ungkapan itu adalah serial. Kan film-film utuhnya kan itu aja bosenin dan sebagainya. Karena memang barangkali penonton OTT seperti Netflix, yang kecenderungannya seperti juga penonton TV, ya, sehingga akhirnya itulah film yang banyak ke Spanyol di Amerika dan di Indonesia itu. Meskipun OTT itu Netflix itu sendiri juga menayangkan film-film itu ya yang pernah di bioskop, termasuk film-film Indonesia. Tapi kalau lihat tren yang disukai di situ kan lebih pada film-film serial yang memang diperuntukkan untuk OTT. Itu dulu ya dasarnya ya. Nah, oke, sekarang Miracle film bioskop. Nah, ini kan film yang tadi saya kembali film yang diadaptasi atau di apa wejawantahkan kembali dari film Korea sampai menjadi film Indonesia, gitu ya. Nah, hari begini kalau dari segi teknis gambar, teknik apa saya kira ya mereka saya sih ya standar lah ya gambar sekarang kan dengan service ya, dan itu tata warnanya nggak usah diatur-atur, kameranya juga sudah bagus ya, kemudian tata suara dan sebagainya juga sudah standar. Kita memiliki teknologi yang standar untuk teknis dari film. Tapi kan perlu diingat bahwa film itu tidak hanya trendy secara teknis, karena film itu dalam pengertian yang dasar adalah gambar bergerak, motion image, atau penggambaran dari sebuah kenyataan, penggambaran fiksi, penggambaran yang imajinatif, penggambaran yang bisa mengantarkan nontonnya kepada satu imajinasi atau satu pandangan atau satu hayalan atau satu fantasi gitu ya, yang mengarah kepada berkembangnya visi kita atau pandangan kita pada dunia. Sehingga di situ berpesan gitu ya. Jadi film itu seperti itu, memberi sebuah nilai. Nah, namanya itu kan realitas fiksi, tapi realitas fiksi gerakan dari realitas, tetapi realitas yang tertuang di dalam fiksi, kenyataan, ya, kemiripan kenyataan atau kenyataan yang dimiripkan atau kita. Kemudian di dalam film itu ada namanya teori dramatika, teori macam-macam ya, dan sebagainya, sehingga tidak membuat cerita perlu diperhatikan, perlu didramatisir, perlu ada kejutan, perlu ada suspense, perlu ada ABCD dan sebagainya. Itu kan biasa ya, di dalam itu. Nah, itu gunanya fiksi. Dia lebih bisa lebih ingin membuat penonton tertarik lah. Nah, justru ketika dia nyata, yang membuat film dokumenter aja kan gitu. Kalau dia berangkat dari kisah nyata, ya bikin aja kisah nyata di dokumenter. Maka film itu memang harus dilebihkan, harus didramatisir, harus di luar biasakan, baik secara artistik, secara estetika, secara cerita maupun secara apapun, untuk supaya menjadi fiksi yang fiksional tadi. Nah, saya kira itu. Nah, sebenarnya film Miracle ini saya kira dari sejak di Koreanya kan memang dilebih-lebihkan, cerita tentang orang di penjara gitu kan. Ada bapak di penjara, kemudian ada lagi istrinya nyusul ya kalau nggak salah ya. Ya, istrinya meninggal dan sebagainya ya. Kemudian bapak itu mengalami satu proses gitu ya, di penjara itu gitu ya. Terus sehingga film ini mengharu biru menjadi sebuah yang murah air mata gitu kira-kira ya kan. Lalu karena itu menjadi populer gitu ya. Nah, ini kan tadi yang saya bilang, film itu memang perlu
dramatisir, perlu dilebih-lebihkan, perlu untuk menggugah kita untuk tersentuh pada cerita yang disebutkan. Nah, kebetulan film Miracle ini daya tariknya kalau itu disukai adalah di situ. Tapi apakah kemudian film itu mampu membuka kesadaran baru atau semacam apa? Semacam kekayaan batin pada penontonnya supaya orang tersadar pada sesuatu adalah hal yang baik atau yang kemanusiaan dan sebagainya, ataukah sekedar mengajak orang bertangis-tangisan, mengajak orang terharu, tanpa harus menunjukkan kepekaan bahwa namanya empati, namanya simpati perlu ditunjukkan. Film mereka saya kira sih pada batas itu ya cukup berhasil lah kalau kita mengulas ceritanya kan, dan nyatanya disukai, ya kan, nyatanya kamu angkat jadi bahan skripsi, nyatanya diulas, ya kan. Ya cukuplah kalau dia dianggap sebuah film yang bagus dari segi teknis untuk standar film bioskop dan OTT gitu ya, yang kemudian disukai karena gampang dicerna, mudah diikuti, terus kemudian orang film ini mampu membawa emosi orang sampai ikut sedih, sampai ikut memunculkan air mata karena ceritanya yang sedih dramatis tadi tentang bapak yang terutama dihukum di penjara seakan-akan tanpa salah kan gitu kan, sampai kemudian rumah tangganya menjadi tragedi, lalu dia mengalami berbagai hal. Negara itu berusaha karena dia disabilitas dan sebagainya sehingga dia tidak percaya, lalu hukum membawa dia ke keseimbangan. Dramatis kan, dan itu kan hukum yang salah kan, hukum yang sesat ya. Itu mampu nggak menggugah kita terhadap kemanusiaan, makanya orang jangan dianggap bersalah kan gitu, orang jangan dihukum mati kan gitu. Nah, ini apakah cukup memberi kesan kepada kita untuk bagaimana kita lebih cerdas, ataukah sekedar kita hanyut, kok ada orang disabilitas, orang dihukum nggak salah, orang dihukum mati tanpa bisa dibela, lalu kebenaran letaknya di mana? Nah, kalau sekedar kita nangis itu, ya kita sedih itulah namanya sebuah film dengan tema apa namanya melodrama, ya drama yang dimelo-meloin kan gitu ya, yang hanya untuk menguras air mata tanpa menghargai logika atau logika sehat atau daya apresiasi penontonnya supaya berpikir kritis dan cerdas, karena sekedar melihat cerita sedih kan gitu. Tapi bukan konflik-konflik kehidupan yang ditata sedemikian rupa yang semuanya punya argumentasi. Nah, saya tadi bilang ya sangat mengamati cermat film ini karena ya pertama itu film cerita dari Korea kan, kedua itu adaptasi yang memang dari sebuah karya yang memang awalnya bukan karena film itu memiliki nilai yang luar biasa, tetapi kan lebih pada karena mampu menarik penonton karena menguras air mata itu kan, sehingga ya saya kira film mereka nilainya seperti itu. Iya tadi ada kasih sayang, ada keharuan, ada tragedi, ada juga hukum, ya, ada macam-macam. Nah, persoalannya apakah dari kumpulan yang disuarakan di film itu kemudian mampu nggak menggugah penontonnya yang banyak itu, menggugah pemirsanya yang karena banyak itu maka sekarang banyak yang terkagum-kagum terhadap nilai kasih sayang itu, terhadap yang kamu ceritakan itu, ya, terhadap drama itu, ataukah sekedar dia terkuras air matanya, merasa sedih karena melihat cerita yang menyedihkan tadi, sementara cerita itu sesungguhnya tidak fiksional atau tidak ada kemiripannya dengan kenyataan, tidak ada referensi bahwa itu adalah dramatisasi dari sebuah realitas sosial, biasanya begitu ya, dari sebuah kenyataan kan gitu. Nah, ketika film itu tidak seperti itu, maka dia adalah sesuatu yang mengawang-awang. Nah, sesuatu yang mengawang-awang ini boleh saja disenangi, boleh saja disukain, tapi manfaatnya tidak banyak.
gitu ya, sama dengan banyak kan film-film fantasi, film itu kan disukai dan kita tidak harus merasa kalau itu tidak nyata seperti Harry Potter naik sapu itu kan enggak nyata, tapi kan kita percaya, kita senang-senang aja nontonnya. Tapi apakah itu memberi kesadaran baru terhadap nilai-nilai atau kekayaan batin sebenarnya itu, nah itu kan kesadaran. Film Miracle ini masih tentang masa disabilitas yang lain. ya film disabilitas kan sudah banyak dibuat di Indonesia ya. Dulu ada film apa itu yang bahkan pemakai pemain yang namanya belum jalannya ya, terus tentang si pincang gitu. Ya. Terus kemudian ada yang bagus tuh film Matahari Matahari itu Arifin Singh itu juga namanya Marisa Haque gitu, ya yang tisu ya, itu film bagus ya. Jadi tetapi bahwa ya baguslah menggambarkan disabilitas, beraktingnya seperti itu gitu ya. Tetapi kalau disebut baru sekali, ya enggak lah. Kan tadi saya contoh beberapa film banyak ya tentang disabilitas. Dan disabilitas itu kan dikemas di dalam sebuah cerita drama. Ya. Yang paling segar diingatan kita misalnya ketika Vincent untuk menampilkan tadi gadis bisu di dalam film Matahari itu kan bagus bagaimana seorang istri ya yang tidak berdaya dengan suaminya punya anak lalu suaminya juga pada penyanyi dangdut yang glamor lalu menjadi preman dan sebagainya. Dari bahwa yang disabilitas ini justru akan memberi pesan kuat tentang nilai-nilai kesetiaan kemanusiaan dan sebagainya. Nah, tadi pertanyaannya apakah ini sesuatu yang baru ya barangkali dalam kemasan apa ini? Bapak tuh filmnya tuh bisa dibilang sukses. Sukses ini ukurannya apa? Ya kalau urusannya laris itu kan urusannya digemarin orang banyak, ditonton orang banyak. Ya kalian bikin film yang kira-kira telanjangnya banyak yang tadi digulirkan tadi itu kan ditonton orang banyak. Lalu kalian bisa mengukur film itu sukses. Maka ya ukuran sukses itu bagaimana? Tadi kan saya bilang film itu pada dasarnya adalah imaging atau image ya. Tadi saya jelasin ya, film itu pada dasarnya adalah satu penggambaran dari sebuah realitas atau konflik kemanusiaan untuk bagaimana kita menampilkan nilai-nilai atau negeri kekayaan batin. Bahwa film itu juga barang industri, jadi dagangan, tetapi juga karya seni, perlu dilihat, tapi perlu juga dijaga efeknya, efek negatifnya kan tadi kami sendiri kritik. Itu maka film itu keseluruhannya itu. Nah, di situ ukuran sukses apa yang bermaksud? Satu, sukses karena ditonton orang banyak, sukses karena menyadarkan orang banyak, ataukah film yang ketika melihat film itu dia mendapatkan pengetahuan, informasi, dan pemikiran kebenaran baru. Ataukah sekedar film yang setelah menonton itu ya sedih, nangis, lalu kemudian selesai. Ya kan? Apakah ukuran suksesnya seperti itu? Dan yang ketiga, apakah dia menawarkan sesuatu yang baru? Film ini kan media, bahasa, ya, yang terkemas dalam berbagai layar kesenian, ada artistik, ada kamera, ada sastra, dan sebagainya, musik, lagu, dan sebagainya. Apakah secara keseluruhan film ini kemudian menjadi satu gabungan sajian yang baru? Jadi gini, Hanum ini kan sutradara yang cukup populer, ya, cukup populer juga dan menghasilkan banyak karya. Suatu ketika dia membuat daya-daya cinta, dan pas satu ketika dia juga membuat satu ketika dia membuat Sumi Bolong, suatu ketika dia juga membuat film yang entahlah apa Soekarno dan sebagainya. Sehingga saya melihatnya ya ini film yang identifikasinya tidak sangat lekat pada pembuatnya, tapi lebih pada film yang keren aja. Ya kan film yang seperti ini aja perkembangan. Oh yang ditonton bagus ini, yang sini oh ceritanya bagus tuh dari Korea kita adaptasi ke Indonesia. Oh negaranya kita alihkan ke Nusa Kambangan, oh namanya kita ganti itu, oh seterusnya begini, oh rumah sakitnya begini kan. Nah, lalu ya sukses mengadaptasi itu, sukses mengejawatakan kalau saya nggak beli pemilu ya dari sebuah karya